Di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul mauti wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallah. Alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dengan ikhlas, dengan senang hati kita mengikuti jadwal kajian kita agar kita mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridha Allah, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memahami ayat-ayat Allah itu untuk pegangan hidup kita, pedoman hidup kita, perjalanan hidup kita dari dunia sampai akhirat. Inilah dasarnya kita mengkaji ayat-ayat Allah. Jadi sesuai dengan surat 3 ayat 185. Silakan dibaca. Coba cari. Tiap-tiap yang berjiwa, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, di surat Ali Imran ayat 185, ya. Tiap-tiap yang berjiwa. Jadi apapun yang berjiwa di muka bumi ini, manusia ke hewan ke, ya, binatang ke, binatang dalam perut bumi atau yang ada di udara, itu akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat, ini ditujukan kepada manusia tadi. Pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Jadi kalau orang mencari kehidupan di dunia itu mencari pahala saja, dapatnya setelah hari kiamat. Pada hari kiamat baru kita disempurnakan pahala. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, ya, dari kiamat itu, dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, jauh dari neraka, dekat kepada surga. Makanya kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berilah kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Jadi kalau dijauhkan dari neraka berarti kita dimasukkan ke dalam surga. Maka sungguh
maka sungguh telah beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung itu adalah yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga. Itulah orang yang beruntung. Kehidupan di dunia, kehidupan di dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nah, jadi kalau kita kehidupan di dunia itu kesenangan yang memperdayakan. Kenapa? Misalnya kita hari ini nggak mak, eh, pinginnya makan ini dan itu. Yang lain-lain enggak. Tapi kesenangan memperdayakan apa? Selera yang cocok untuk hari ini. Nah, itu kayaknya kesenangan yang sementara saja. Tapi kalau sudah dimakan yang memperdayakan itu, kita tambah lagi tidak bisa. Nah, jadi kesenangan itu ketika itu saja. Ketika selera kita mau memakan sesuatu atau menginginkan sesuatu itu hanyalah dunia. Kita lanjut. So. Adalah malaikat maut yang disertai untuk mencabut nyawamu, akan mematikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan kembalikan. Hai jiwa yang tenang. Udah. Katakanlah malaikat maut yang disertai untuk mencabut nyawamu, kami matikanmu, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dibebaskan. Hai jiwa yang tenang. Nah, di dalam surat 32 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wakilla bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa. Yaitu malaikat yang bisa diserahi mencabut nyawa itu adalah malaikat maut. Ya, mencabut nyawamu akan dimatikanmu. Jadi kalau kita dimatikan, mematikan kita adalah malaikat maut. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Jadi semua tiap-tiap yang bernyawa itu akan mati, akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian di surat 89 ayat 27-nya, ya ya ay ayyuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang. Lanjut. Ini Atim baca nih yang lanjutnya. Tim, sini Tim. Tim, baca Tim, sini Tim. Nih, nih, nih. Nih, nih Tim, nih. Hai, hei jiwa yang tenang, kembalilah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas, lagi diri ya, Diredainya. maka masuklah ke dalam jamaah hamba hambaku, masuklah ke dalam surga. Ya. Ya, dibaca oleh Atim tadi surat 89 ayat 27, 28, 29 dan 30. Ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Ya kan? Hai jiwa yang tenang. Jadi jiwa yang tenang itu adalah ada jiwa orang ketika mau meninggal itu tidak tenang, gelisah, ngelihat sana, lihat sini. Kenapa jiwa yang tenang? Jadi, hai jiwa yang tenang. Jadi orang yang mau meninggal itu dipanggil oleh Allah, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Kenapa? Dia tidak dah habis-habis kehidupannya di dunia dengan hati yang puas lagi diredainya. Ya. Kemudian pada kuli fi ibadi, maka masuklah ke jamaah hamba-hambaku. Jadi orang jiwa yang tenang itu dipanggil oleh Allah yang masuk kepada hamba-hambaku. Hamba Allah. Wadakuli jannati. Masuklah ke dalam surgaku. Ini yang dipanggil adalah orang-orang yang baik tadi. Yang taat kepada Allah. Yang taat kepada aturan Allah. Itu yang dipanggil. Jadi jiwa itu adalah miliknya Allah. Dan kembali kepada Allah. Lanjut. Tuh. Janganlah kamu mengira bahwa orang yang hidup di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki, yaitu hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini, di mana mereka mendapat kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah. Hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidup ini. Ya. Surat Ali Imran ayat 169. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatam bal ahya'um inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira. Jangan kamu mengira, jangan kita mengira ya kepada diri kita bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Artinya orang yang meninggal itu, yang gugur di jalan Allah itu sudah mati, tidak ada apa lagi. Bahkan mereka hidup. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Nah, jadi setelah dipanggil oleh Allah tadi, kembali kepada Allah. Tetapi hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Apa rezekinya? Karena dia baik selama hidup di dunia, yaitu rezekinya itu doa dari anak cucunya, amalan-amalannya ketika dia hidup, itulah rezekinya yang selalu mengalir, ya, yaitu hidup di alam yang lain. Nah, kalau di alam yang lain bukan di dunia ini, tetapi di alam kubur, yang bukan alam kita ini. Nah, tempatnya sempit sekali, tetapi di situ dia tenang, jiwanya tenang. Di mana mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah. Nah, di sanalah dia mendapatkan nikmatnya. Kalau dia misalnya dikubur, sejak dari Nabi Adam itu sampai hari kiamat, ini rasanya di dalam kuburan itu sebentar aja. Hanya seperti kita tidur malam aja. Atau 2 jam saja tidur udah puas. Itulah kenikmatan-kenikmatannya. Dan hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidup itu. Nah, itu contohnya seperti pemuda yang tersesat di sebuah gua, ya kan? Sudah ratusan tahun, ribuan tahun dia di dalam gua itu, kemudian dia bangun kembali, dia pergi ke pasar, uang yang ada sama dia itu sudah tidak laku lagi, sudah berubah manusianya. Padahal dia sudah ratusan tahun. Padahal dia di gua itu merasakan hanya semalam saja dia tidur di sana. Itu sebuah kenikmatan bagi orang-orang yang baik. Nah, ini aja. Baca. Oh, dibaca. Ini udah. Dah.
mereka dalam keadaan disebabkan Ya, Allah yang diberikannya kepada mereka dan mereka berhati hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa banyak kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. adalah. Maksudnya ialah teman-temannya yang masih hidup dan tetap berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti di dalam surat 3 ayat 170 ayatnya bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabsiruna billadzi lam yalhaqu bihim min min khalfihim alla khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka dalam keadaan gembira. Siapa yang mereka dalam keadaan gembira tadi? Adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dan sudah meninggal tadi, yang dihidupkan kembali di alam lain itu disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka itu, dan mereka girang hatinya terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, dan dia girang hatinya. Kenapa dia girang hatinya terhadap yang tinggal di belakang? Karena mengharapkan doa dari orang-orang anak cucunya itu, anak cucu yang baik tadi yang ditinggalkannya tadi, karena pendidikannya bagus, ya, dididik anaknya menjadi anak yang saleh semuanya. Dia girang hatinya agar yang menyusul belakang, yang akan menyusul dia meninggal nanti. Nah, makanya bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Senang. Jadi orang yang sudah meninggal itu dia merasa senang kalau anak cucunya itu menjadi orang-orang yang soleh solehah. Nah, maksudnya ialah teman-temannya yang masih hidup dan tetap berjihad di jalan Allah. Jangan sampai keluar dari keinginan-keinginan Allah. Nah, ya. Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dan selalu kita istiqomah mengikuti ajaran-ajaran Allah, dan dengan nanti kita menyambut puasa, kita puasa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, dengan sabar dan ikhlas apapun yang diuji oleh Allah, baik melalui kekurangan, kelaparan, kekurangan jiwa, dan semuanya itu adalah merupakan ujian. Jadi jangan khawatir terhadap orang-orang yang telah mendahului kita. Kita akan doakan mereka menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Kenapa? Anak-anaknya saleh, baik. Itulah yang diharapkannya. Ialah teman-temannya yang masih hidup dan tetap berjihad di jalan Allah. Nah, jadi selama kita masih hidup, kita bisa membaca Al-Quran, tetapi kalau sudah mati tidak ada lagi. Ya, itu semua sudah tamat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.